Bayangin dua orang lahir di hari yang sama, umur sama, kerja kerasnya sama, jam tidurnya sama. Bedanya cuma satu. Yang satu lahir di keluarga cukup, yang satu lagi lahir di keluarga yang dari awal hidupnya sudah defisit. Sekarang pertanyaannya sederhana tapi nggak nyaman. Apakah peluang hidup mereka benar-benar adil? Atau kita cuma diajarin buat percaya kalau semuanya adil? Sejak kecil kita dicekokin satu narasi yang kelihatannya rapi. Sekolah yang rajin, kerja yang keras, patuh sama aturan, nanti hidup bakal naik kelas. Tapi realitanya, banyak orang sudah melakukan semua itu dan tetap jalan di tempat. Gaji naik tipis, harga naik brutal. Kerja tambah capek, tapi jarak ke hidup aman malah makin jauh. Kalau sistemnya adil, kenapa hasilnya sering terasa timpang? Di titik ini, biasanya ada yang bilang, itu karena kurang usaha. Ada juga yang nyelah, ya salah sendiri, salah ngatur uang. Tapi tunggu dulu, gimana kalau masalahnya bukan cuma soal malas atau boros? Gimana kalau ada sesuatu yang lebih besar, lebih struktural, tapi jarang dibahas karena terlalu tidak enak untuk diakui? Coba pikirkan ini. Kalau keadilan ekonomi itu nyata, kenapa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan hidup orang miskin, tapi kesalahan besar orang kaya sering cuma jadi berita lewat? Kenapa aturan yang sama, dampaknya bisa beda total, tergantung posisi awal kita? Di video ini kita nggak bakal jual mimpi. Kita bakal bongkar satu pertanyaan yang jarang dijawab jujur. Apakah keadilan ekonomi itu benar-benar ada, atau cuma cerita penghibur supaya sistem tetap jalan tanpa banyak yang protes? Sekarang kita turunin pembahasannya ke kehidupan sehari-hari. Bukan teori berat, bukan debat elit. Cukup lihat sekitar kita. Lihat teman kampus yang harus sambil kerja buat bayar uang kuliah. Lihat teman lain yang fokus kuliah karena semua kebutuhan sudah ditopang keluarga. Di atas kertas, statusnya sama, mahasiswa. Tapi realitanya, garis start mereka jelas beda. Di dunia kerja, polanya makin kelihatan. Ada orang yang baru lulus sudah punya jaring pengaman, koneksi, tabungan keluarga, bahkan properti. Ada juga yang begitu gajinya telat seminggu, hidupnya langsung goyah. Bukan karena mereka ceroboh, tapi karena memang tidak ada ruang salah. Satu kejadian darurat, sakit, PHK, keluarga butuh bantuan, dan semuanya runtuh. Yang bikin ironis, dua-duanya sering dinilai dengan standar moral yang sama. Yang berhasil dipuji disiplin dan visioner. Yang tertinggal dianggap kurang pintar mengatur hidup. Padahal kondisi awalnya jauh dari setara. Kita jarang bertanya, seberapa besar pengaruh latar belakang terhadap keputusan yang katanya personal itu? Disinilah ilusi mulai bekerja. Kita diajak percaya bahwa pasar itu netral, aturan itu sama untuk semua, dan hasil akhir sepenuhnya cerminan usaha individu. Narasi ini kelihatannya adil, tapi menutup satu fakta penting. Sistem tidak pernah memperlakukan semua orang dari titik nol yang sama. Dan saat banyak orang mulai merasa capek tapi tidak bisa menunjuk penyebabnya, mereka menyalahkan diri sendiri, merasa gagal, merasa tertinggal, merasa kurang pantas. Padahal mungkin masalahnya bukan di diri mereka, melainkan di struktur yang membuat sebagian orang harus berenang melawan arus sejak awal. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari, logikanya. Karena begitu dibedah pelan-pelan, rasanya nggak nyaman. Kita mulai dari satu fakta sederhana. Uang punya sifat mempercepat. Punya sedikit uang, hidup jalan normal. Punya cukup uang, hidup jadi lebih efisien. Punya banyak uang, hidup jadi jauh lebih murah dan aman. Ini bukan opini, ini mekanisme. Contoh simpel, orang dengan tabungan bisa nolak kerja buruk, bisa pilih peluang yang lebih baik. Orang tanpa tabungan harus terima apapun yang ada, sekarang juga. Dari luar kelihatannya sama-sama memilih, tapi satu memilih dari banyak opsi, satu memilih dari kepaksaan. Tapi di laporan akhir, dua-duanya tetap dicatat sebagai keputusan individu. Lalu masuk faktor biaya hidup. Inflasi naik tiap tahun, itu pasti, tapi dampaknya tidak netral. Orang kaya kena inflasi, iya, tapi orang miskin kena inflasi di kebutuhan dasar, makan, sewa, transport. Saat gaji naik 5%, harga kebutuhan naik 10%, siapa yang paling duluan tumbang? Di titik ini, kerja keras bukan lagi penentu utama, daya tahan yang menentukan. Belum selesai, kita bicara akses. Akses ke pendidikan yang lebih baik, ke informasi keuangan, ke jaringan sosial, bahkan ke kesalahan. Orang berada bisa salah berkali-kali tanpa hancur. Orang bawah, salah sekali bisa selesai. Jadi saat kita melihat kesuksesan, kita sering lupa menghitung berapa banyak kegagalan yang aman di belakangnya. Sekarang coba jawab jujur. Kalau aturan mainnya sama,
tapi risiko dan konsekuensinya beda jauh, apakah itu masih bisa disebut adil? Atau kita cuma menyederhanakan realitas supaya kelihatan rapi? Di sini biasanya ada yang nyeletuk. Terus solusinya apa? Mau nyalahin sistem terus? Tenang, kita belum ke solusi. Tapi penting satu hal dulu, memahami masalah dengan benar. Karena kalau diagnosisnya salah, motivasi setinggi apapun cuma bikin capek, bukan bikin maju. Dan sebelum kita lanjut, coba pause sebentar. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini kena, tulis di kolom komentar, di posisi mana kamu sekarang. Masih bertahan, atau mulai sadar ada yang nggak beres dari cara sistem ini bekerja? Sekarang, kita sampai di titik paling krusial. Bagian yang biasanya bikin orang terdiam. Bukan karena rumit, tapi karena terlalu jelas setelah disadari. Bayangin, keadilan ekonomi itu seperti lomba lari. Di atas kertas, semua peserta pakai sepatu yang sama, lintasan yang sama, dan aturan yang sama. Tapi ada detail kecil yang sering disembunyikan. Jarak start tiap orang beda. Ada yang start 100 meter dari garis finish, ada yang start di tengah lintasan, dan ada yang start dari luar stadion, bahkan harus lompat pagar dulu sebelum ikut lomba. Tapi saat lomba selesai, kita hanya lihat siapa yang sampai duluan. Yang menang dipuji kerja keras, yang kalah diminta introspeksi. Sistem tidak butuh semua orang menang. Sistem hanya butuh cukup banyak orang percaya bahwa mereka bisa menang, supaya tetap mau berlari. Selama kegagalan dianggap sebagai kesalahan pribadi, bukan akibat struktur, sistem aman dari pertanyaan serius. Cerita nyatanya banyak. Orang yang bangkrut bukan karena malas, tapi karena satu sakit tanpa asuransi. Orang yang jatuh miskin bukan karena boros, tapi karena satu PHK di waktu yang salah. Satu kejadian, satu momen, dan hidup langsung turun kelas. Di sisi lain, ada yang salah investasi, gagal bisnis, tapi masih punya orang tua, aset, dan jaringan untuk bangkit lagi. Dua kegagalan, dua dampak yang tidak sebanding. Mungkin keadilan ekonomi bukan soal semua orang diberi aturan yang sama, tapi soal seberapa besar sistem memberi ruang aman saat seseorang jatuh. Dan kalau ruang itu hanya dimiliki segelintir orang, maka yang lain sejak awal sudah bermain di permainan yang resikonya jauh lebih kejam. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang malas, tapi siapa yang boleh gagal tanpa dihancurkan. Dan jawaban dari pertanyaan itu menentukan apakah keadilan ekonomi nyata atau cuma ilusi yang kita rawat bersama. Nah, dari semua ketegangan tadi, kita tarik satu benang merah yang sering terlewat. Prinsip utamanya sederhana, tapi dampaknya besar. Keadilan ekonomi bukan soal hasil akhir yang sama, melainkan soal seberapa adil sistem memperlakukan resiko dan kegagalan. Bukan siapa paling rajin, tapi siapa yang punya bantalan saat jatuh. Kalau sistem benar-benar adil, orang yang bekerja keras tapi terpeleset sekali tidak langsung hancur total. Kalau sistem sehat, satu kesalahan tidak menghapus seluruh masa depan. Tapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Semakin ke bawah posisi seseorang, semakin mahal harga sebuah kesalahan. Dan semakin ke atas, kesalahan sering cuma jadi pelajaran hidup. Di sini kita mulai paham kenapa nasihat keuangan yang kelihatannya masuk akal sering gagal di lapangan. Menabunglah, investasilah, kelola uang dengan bijak. Semua benar, tapi tidak lengkap. Karena nasihat itu mengasumsikan satu hal besar, stabilitas. Padahal banyak orang bahkan tidak punya fondasi untuk sekedar stabil. Makanya, sebelum bicara kaya, sebelum bicara investasi, ada konsep yang wajib dipahami lebih dulu. Bagaimana uang diam-diam tergerus oleh inflasi, kenapa harga naik itu menghukum kelompok tertentu lebih keras, dan kenapa orang yang terlihat tidak maju seringkali hanya sedang bertahan dari tekanan sistemik. Kalau konsep ini belum kebayang, wajar kalau banyak keputusan terasa buntu. Intinya begini, sebelum menyalahkan individu, kita harus jujur melihat struktur. Karena tanpa itu, kita bukan sedang mencari keadilan, kita cuma sedang mengulang ilusi yang sama dengan bahasa yang lebih halus. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Jadi apa yang bisa dilakukan secara nyata di tengah sistem yang tidak sepenuhnya adil ini? Jawabannya mungkin tidak seheroik yang sering dijual, tapi justru di situ letak kekuatannya. Solusinya bukan melawan sistem sendirian, tapi berhenti bermain secara naif di dalamnya. Langkah pertama adalah kesadaran posisi, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk membaca medan. Orang yang tahu dirinya tidak punya banyak ruang salah
akan lebih rasional dalam mengambil resiko. Bukan berarti anti mimpi, tapi mimpi yang diukur. Fokus utamanya bukan cepat kaya, tapi tidak jatuh. Karena di level bawah dan menengah, bertahan itu sudah sebuah strategi. Langkah kedua, bangun bantalan sebelum lompat. Dana darurat, skill yang bisa dipindahkan, dan pemahaman dasar soal arus uang adalah bentuk perlindungan, bukan tanda takut gagal. Ini sering dianggap remeh karena tidak kelihatan keren. Tapi justru inilah yang membedakan orang yang bisa bangkit setelah jatuh dan orang yang hancur setelah satu kesalahan. Langkah ketiga, pilih perjuangan yang tepat. Tidak semua peluang layak dikejar. Tidak semua ajakan cuan perlu diikuti. Sistem yang keras sering mendorong orang mengambil jalan pintas. Tapi jalan pintas paling mahal biasanya dibayar dengan ketenangan dan masa depan. Pelan tapi sadar jauh lebih kuat daripada cepat tapi rapuh. Dan yang terakhir, ini penting. Berhenti menyalahkan diri secara berlebihan. Banyak orang bukan gagal karena bodoh atau malas, tapi karena bermain di lapangan yang tidak seimbang. Menyadari ini bukan alasan untuk menyerah, tapi fondasi untuk bergerak lebih cerdas. Keadilan ekonomi mungkin tidak sepenuhnya ada, tapi kesadaran ekonomi bisa diciptakan. Dan dari sanalah peluang kecil mulai membesar. Bukan karena sistem tiba-tiba baik, tapi karena kamu tidak lagi berjalan dengan mata tertutup. Sebagai penutup, kita rangkum semuanya secara jujur dan singkat. Keadilan ekonomi sering terdengar seperti janji besar, tapi di lapangan, ia lebih mirip ilusi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aturannya kelihatan sama, tapi dampaknya tidak pernah benar-benar setara. Dan selama kita hanya diajari menyalahkan individu, masalah intinya akan terus tersembunyi. Tapi ada satu hal yang memberi harapan, kesadaran. Begitu kita paham cara sistem bekerja, kita berhenti mengambil resiko yang salah, berhenti mengejar standar palsu, dan mulai membangun pertahanan hidup yang realistis. Bukan untuk jadi paling kaya, tapi untuk jadi paling tahan. Kalau pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu, tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling kena. Pengalamanmu bisa jadi cermin buat orang lain yang sedang ada di fase yang sama. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa topik seperti ini perlu dibicarakan lebih jujur. Dan subscribe channel ini kalau kamu ingin konten tentang uang, hidup, dan realitas kelas pekerja, tanpa motivasi kosong, tanpa jargon palsu. Karena di dunia yang tidak selalu adil, pengetahuan adalah bentuk perlawanan paling tenang, dan keputusan untuk sadar selalu jadi langkah pertama yang paling menentukan.